Thinking of you, thinking of you. Thinking of you, thinking of you. Pengertian wahdat al-wujud itu secara etimologi atau bahasa ialah kata wahdat al-wujud itu ialah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yakni wahdat dan al-wujud. Wahdat ini artinya tinggal atau kesatuan, sedangkan wujud artinya ada atau keberadaan atau yang dieksistensi. Sedangkan secara terminologi ialah atau istilah wahdat al-wujud ini berarti kesatuan eksistensi. Pada keyakinan ini bahwa Tuhan ialah totalitas, sedangkan makhluk bagian dari totalitasnya Tuhan untuk menampakkan diri pada apa saja yang ada di dalam semesta. Semuanya adalah penjelmaannya, tidak ada sesuatu apapun di dalam ini kecuali Dia. Nah, wahdat al-wujud ini juga merupakan pendekatan sufi ya dalam mengekspresikan tauhid bagi para pengikutnya. Istilah ini itu ialah sinonim dengan tauhid yang paling tinggi. Nah, doktrin wahdat al-wujud ini sering dikaitkan dengan seorang sufi yang disebut-sebut sebagai pendirinya, yaitu Syekh Ibnu Arabi. Walaupun demikian, istilah wahdat al-wujud ini secara terminologis tidak dimunculkan Syekh Ibnu Arabi sendiri. Nah, menurut Wisi Sitik, bahwa orang yang pertama kali menggunakan istilah wahdat al-wujud ialah salah satu murid dari Syekh Ibnu Arabi, yakni Sadruddin Al-Gunawi. Adapun bahwa kekuasaan Tuhan sesuai dengan ide Syekh Ibnu Arabi ini yang tidak mencegah aneka penampakannya, walaupun Sadruddin Al-Gunawi ini yang berperan menyebarluaskan ajaran gurunya tersebut. Akan tetapi tetap saja doktrin ini dikaitkan dengan nama Syekh Ibnu Arabi karena sejatinya beliaulah yang mengajarkan ajaran tersebut kepada murid-muridnya tanpa sebutan sebuah nama atau doktrin apapun. Tujuan wadah al-wujud. Wadah al-wujud Ibnu Arabi yang berkaitan dalam konsep tajalli. Nah, Tuhan itu menciptakan alam agar dapat melihat dirinya. Dia dapat mengenal dirinya, memperlihatkan dirinya melalui alam. Tajalli yang dimaksud Ibnu Arabi memang benar bahwa wujud Allah hanya satu, tapi penampakannya banyak. Sifatnya juga ada pada selainnya, misalnya mendengar, melihat, dan sebagainya. Tapi perlu diketahui bahwa sifat yang dimiliki Allah berbeda dengan sifat manusia. Sifat yang dimiliki Allah itu kekal karena Dia adalah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala yang ada di bumi. Sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah yang jauh dari kesempurnaan dan jauh berbeda dengan yang menciptakan. Menurut antropomorfis, pernyataan bahwa Tuhan mendengar atau melihat atau mempunyai tangan dan sebagainya. Nyatanya, menurut pemahaman Ibnu Arabi, tidak dimaksud sebagai Tuhan memiliki alat pendengar atau alat penglihat ataupun mempunyai tangan dan sebagainya, melainkan itu adalah imanen atau tasyib dalam sebuah pendengaran, penglihatan, atau mempunyai tangan. Ibnu Arabi itu dengan tegas menolak antropomorfisme dan Ibnu Arabi itu dengan tegas menolak antropomorfisme dalam pengertian di atas. Dalam bentuk apapun, Tuhan telah menggambarkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran, di mana kedua aspek transendensi dan imanensi harus diperhatikan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan itu mempunyai tangan dan kaki, dan yang lain sebagainya. Memang benar Tuhan itu mempunyai tangan dan kaki, tetapi tangan dan kaki itu bukan dalam pengertian antropomorfis bahwa ia mempunyai tangan dan kaki yang sebanding dengan yang dipunyai manusia. Tetapi dalam pengertian itu bahwa pada hakikatnya mempunyai tangan dan kaki dari semua yang punya tangan dan kaki. Tangib dan lasyibib itu menurut Ibnu Arabi harus dipadukan, sebab keduanya adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Tangib menunjukkan aspek keterbatasan padanya. Dilihat dari segi zatnya, Tuhan adalah munadzab, bersih dan tidak dapat diserupai dengan alam. Tangih menunjukkan aspek keterbatasan. Dilihat dari segi zatnya, Tuhan adalah munadzab,
bersih dan tidak dapat diserupai dengan alam, tidak akan dapat diserupakan dengan alam. Dan ketidaksempurnaannya alam itu mustahil bagi Allah ya. Jauh dari kata tinggi, di atas segala sifat dan segala keterbatasan dan keterikatan. Dalam pengertian ini, Tuhan tidak dapat diketahui, tidak dapat ditangkap, tidak dapat dipikirkan, dan tidak dapat dilukiskan. Dia adalah transenden, satu-satunya sifat yang berlaku baginya adalah kemutlakan. Penafsiran Ibnu Arabi tentang Tangi dan Lahbib sesuai dengan doktrin ontologisnya tentang wahda al-wujuh yang tertempuh pada perumusan ambigu. Dan dia bukan dia sebagai jawaban atas persoalan apakah alam identik dengan Tuhan. Dari uraian yang tadi dapat disimpulkan bahwa wahda al-wujuh itu menurut Ibnu Arabi adalah wujud yang ada hanya satu, yaitu Tuhan. Sedangkan yang lain selain wujud Allah adalah tajalinya. Tujuannya agar kita memiliki moral, dan manfaatnya yaitu memberikan keyakinan penuh bahwa ilmu apapun jenisnya berasal dari Allah, dan penguasaan pada ilmu-ilmu tersebut seharusnya membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan sang pemilik ilmu. Tokoh-tokoh Wahdat al-Wujud. Yang pertama ada Al-Hallaj. Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Hallaj dikenal dengan nama Al-Hallaj, seorang syekh sufi keturunan Persia pada abad 9 dan ke-10. Beliau dilahirkan di kota Tur di kawasan Baghdad, Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Ia terkenal dengan ucapannya yaitu Anna al-Haq, yang artinya akulah kebenaran, karena ucapannya itu mengakibatkan beliau dieksekusi. Nah, sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah, dan karena kebenarannya adalah salah satu nama Allah, maka berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya itu sendiri. Tokoh yang kedua adalah Syekh Siti Jenar. Nama aslinya adalah Raden Abdul Jalil. Beliau lahir di Iran, Persia, kemudian beliau bertempat tinggal di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Siti Jenar terkenal dengan sebab ajarannya Manunggaling Kawula Gusti. Istilah itu merupakan wahdatul wujud yang dijawakan. Nah, Siti Jenar ini mengembangkan paham jalan hidup sufi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan itu terletak pada praktek sufi oleh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketuhanan syariat yang dilakukan oleh Wali Songo. Dia adalah Ibnu Taimiyah. Beliau seorang pemikir sekaligus guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walaupun Ibnu Taimiyah ini menggunakan istilah wahdatul wujud untuk mengkritik terhadap doktrin wahdatul wujud, tetapi istilah ini sudah banyak digunakan oleh kalangan sufi di ajaran tasawuf. Tokoh yang keempat adalah Ibnu Arba'i dengan nama lengkap Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al-Arba'i Al-Tamimi, merupakan seorang filsuf kelahiran Murcia, Spanyol pada 28 Juli 1165 Masehi atau 17 Ramadan 560 Hijriah, dan meninggal di Damaskus, Suriah pada 22 Rabiul Tsani 638 atau November 1240 Masehi pada usia 78 tahun. Beliau termasuk keturunan Arab yang soleh. Ayahnya dan ketiga pamannya dari jalur ibu merupakan seorang tokoh sufi yang termasyhur. Beliau menjadi sufi setelah bertemu dengan tiga pamannya dari jalur ibu merupakan seorang tokoh sufi yang termasyhur. Beliau menjadi sufi setelah bertemu dengan kedua guru sufi wanita di daerah Spanyol. Guru sufi dari Ibnu Arba'in yaitu Fatimah asal Cordoba dan Yasmin asal Murcia. Ibnu Arba'in sendiri diberi gelar Muhyiddin atau penghidup agama, dan Syekh Al-Akbar atau doktor besar karena pemikirannya yang luar biasa dalam bidang tasawuf. Selain itu juga ia juga diberi gelar oleh Arberi sebagai The Great Mystical Genius of the Arab. Selama hidupnya Ibnu Arba'in menghasilkan 700 karya tulis, namun yang tersisa hanya 400 karya, termasuk monumentalnya yang berjudul Futuhah Al-Makkiyah dan Fushus Al-Hikmah. Karya terbesarnya adalah Futuhah Al-Makkiyah, berisi 37 jilid, 560 bab dan 18.500 halaman, sementara yang lain yaitu Fushus Al-Hikam berisi 27 bab yang membahas mengenai akidah kebatinan asas menurut Islam. Thinking of you, thinking of you.